Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nasir. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari modul praktikum kecerdasan buatan, yaitu dengan judul tugas regresi linear. Oke, baik. Pertama-tama saya di sini akan menelaah dulu tugasnya, yaitu implementasi regresi linear dalam aplikasi website menggunakan Flash. Tujuan tugas yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep regresi linear dan penerapannya dalam analisis data, lalu mengembangkan model regresi linear menggunakan Python, lalu menerapkan model tersebut dalam sebuah aplikasi berbasis web dengan Flash, lalu mendeploy aplikasi web secara online atau gunakan hosting gratis. Deskripsi tugas. Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Flash yang memanfaatkan regresi linear untuk menyelesaikan salah satu permasalahan berikut. Prediksi harga rumah berdasarkan luas dan lokasi, prediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan, prediksi suhu berdasarkan historis data, prediksi permintaan barang berdasarkan tren penjualan sebelumnya, lalu studi kasus lain yang relevan dengan regresi linear. Buatlah sebuah model regresi linear menggunakan Python dan deploy menjadi aplikasi prediksi berbasis web yang dapat diakses secara online. Studi kasus atau sistem cerdas yang akan dibuat harus menggunakan dataset nyata yang diperoleh dari sumber online, misal Kaggle, UCI, Machine Learning Repository, atau dataset yang tersedia dari institusi pemerintah. Langkah-langkah pembuatan tugas yaitu menentukan topik dan studi kasus. Mahasiswa memilih salah satu permasalahan di atas dan menentukan studi kasus spesifik. Contoh studi kasus: prediksi harga rumah berdasarkan dataset real estate. Prediksi tingkat kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai ujian. Prediksi harga saham berdasarkan tren historis. Lalu pengumpulan datasetnya yaitu dataset harus diperoleh dari sumber nyata seperti Open Data Jabar, Kaggle, atau data lain yang valid dan mencakup set pelatihan, validasi, dan pengujian. Lalu yang ketiga, pengembangan model regresi linear menggunakan library seperti scikit, learn, atau TensorFlow. Lalu model dapat berupa registrasi linear sederhana atau multiple regression. Lalu yang keempat, pembuatan aplikasi web dengan Flash. Di antaranya, aplikasi harus memiliki fitur berikut: aplikasi untuk mengunggah dataset atau memasukkan input manual, lalu pemrosesan data dan perhitungan linear, menampilkan hasil prediksi dalam bentuk grafik atau tabel, gunakan template Bootstrap untuk UI UX yang lebih baik. Lalu Flash digunakan sebagai backend. 5. Deploy aplikasi. Aplikasi harus dapat dijalankan secara online menggunakan hosting. Lalu yang keenam, dokumentasi penelitian. Buat dokumentasi penelitian dalam bentuk jurnal. Template disediakan. Lalu cek plagiarisme menggunakan Turnitin. Lalu lakukan cek deteksi AI. Output yang diharapkan yaitu kode program lengkap aplikasi berbasis Flash dan model registrasi linear diunggah ke GitHub. Yang kedua, aplikasi berjalan. Aplikasi dapat diakses untuk pengajuan online atau sudah dideploy atau di hosting ya. Yang ketiga, dokumentasi tugas, laporan lengkap penelitian dalam format DOC atau dokumen dan PDF. Yang keempat, video presentasi mahasiswa menjelaskan hasil penelitian dan didemonstrasikan aplikasi lalu unggah ke YouTube. Tool dan teknologi yang direkomendasikan: Python libraries yaitu Flash untuk aplikasi web, scikit learning
atau TensorFlow untuk regresi learn, lalu library Pandas atau MATLAB untuk analisis dan visualisasi data. Lalu yang kedua database opsional ya, SQLite atau PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna atau hasil prediksi. Oke, opsional. Lalu yang ketiga platform development, Heroku, Render, Railway atau platform cloud lainnya. Cara pengumpulan: upload ke GitHub, lampirkan link aplikasi yang sudah di hosting, video tutorial ke YouTube, laporan, dokumen, dan PDF. Oke, baik. Yang pertama mungkin di sini saya akan membuat struktur backend-nya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin di sini ya. Buat folder 3, buat folder di VS Code, buat terminal, nyalakan VNV, instalasi library. Oke, ini yang pertama ya, buat folder tugas 3. Lalu yang kedua, buka folder di Visual Studio Code. Yang ketiga, buat terminal, buka terminal, nyalakan VNV, instalasi library. Oke, kita eksekusi. Open folder, buka di Automata, folder baru, saya kasih nama tugas 3, select folder. Lalu buat folder dulu static ya, static. Buat folder template untuk HTML-nya nanti. Oke, lalu sekarang ya begitu dong. Lalu yaitu buat masuk ke terminal baru, masuk ke CMD. Di sini kita install VNV terlebih dahulu mungkin ya. Python -m VNV. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, untuk membuat folder VNV. Oke. Lalu yang selanjutnya kita aktifkan dengan cara ketik PNP script test gitu ya. Lalu activate, enter. Oke, sudah aktif. Lalu selanjutnya kita install Flash, pip install Flash. Ya, tidak usah. Lalu selanjutnya install MATLAB ya. Install NumPy Pandas. Nah, ini install library pip install NumPy Pandas MATLAB. Pip install NumPy Pandas. Matplot, ini salah. Matplotlib. Nah, gini, matplotlib. Lalu Seaborn scikit-learn.
Jikitling. Oke, tunggu mendownload. Di library sini pasti banyak banget. Tuh. Nah, di sini ya. Tuh kan, dem. Wah. Di sini memerlukan sabar ya. Oke, sudah ya. Sudah terinstall semuanya. Gak ada yang error kan? Oke, aman aja, successfully. Oke, aman ya. Lalu yang selanjutnya perintah dari sini. Import library ya, import library. Membuat dataset. Oke, visualisasi data. Oke, hasil visualisasi. Oke. Selanjutnya bikin file app.py dan model.py ya. Oke. Selanjutnya di app.py kita masukkan perintah import pandas. Oke. Aman ya, gak ada masalah. Lalu di model ini masukin yang home plus. Nah, ini ya. Ini kurang lebih fungsinya sama ya, sama yang app.py. Lalu di templates ini kita buat file baru yang dinamakan index.html. Kita coba masukkan ya, koleksi harga rumah. Kita coba save dulu ya, save dulu. Lalu kita coba running ya, dengan kita panggilkan python app.py. Coba ya, hasilnya seperti apa katanya? Apa sih? Oh, ini ya, traceback most recent file data Asus. Kenapa ya? File not found katanya. Harga rumah CSV. Oh, saya belum bikin ini, harga rumah CSV-nya. Ini database-nya saya belum membuat ya, maaf ya. Nah, kita buat dulu ini, harga rumah CSV. Nah, gitu ya. Lalu kita coba running lagi python.py. Apa katanya? Pandasnya nggak ada. Empty data error, no column to first for live from file.
si pandasnya katanya gak ada ya, gak ada isinya katanya. Lah iya. Oke, lanjutkan. Kita tulis di sini Python app.py. Mari berhasil disimpan dalam model PKL. Oke, berhasil ya. Salah. Yang ini salah. Nah, harusnya gini. Nah, maaf prediksi rumah 2000 meter persegi harga rumahnya. Lalu oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Kalau yang sebelumnya itu saya nge-recordnya belum beres ya, sebetulnya baru hanya percobaan kerangkanya saja. Dan sekarang karena aplikasinya sudah beres, saya akan ini bukan tutorial, lebih tepatnya itu kayak lebih mereview aja gitu apa yang sudah saya lanjutkan gitu. Nah, ini adalah yang telah saya buat, yang telah saya kembangkan lagi. Kenapa gak saya record? Karena ini memakan waktu sangat banyak ya. Jadi saya hanya nge-recordnya hanya di kerangkanya saja gitu. Nge-record tutorialnya. Kalau ini saya nge-recordnya apa namanya, yang sudah lengkapnya gitu. Baik, saya akan menampilkan setelah di runningnya menjadi seperti ini. Saya menggantinya, kalau yang sebelumnya itu saya menggunakan apa namanya, nah seperti ini. Kalau sebelumnya itu saya menampilkan harga tanah ya, prediksi harga tanah. Kalau sekarang saya telah menggantinya menjadi prediksi harga ponsel, karena kan ini database-nya itu harus dari Kaggle. Nah, saya ini telah ngedownload dari Kaggle database-nya yang sangat banyak ini. Nah, makanya saya memperbaiki, mengupdate gitu, menyesuaikan kayak HTML-nya saya sesuaikan untuk menjadi prediksi harga ponsel, lalu app.py-nya juga atau backend-nya juga saya sesuaikan ya. Gitu. Terus di library ini sangat banyak ya, ada pandas, ada numpy, ada yang dibutuhkan saya adain semuanya. Dan ini versi file untuk update ya, untuk ngedeploy menjadi website ya, untuk ngedomainin gitu. Terus ini juga sama. Lalu ini diperlukan karena ada yang dibutuhkan sama Railway-nya gitu. Railway-nya dia butuh file ini gitu. Karena saya menggunakan Python versi 3.10, jadi agak kurang bagus gitu untuk Railway ya, karena versinya itu terlalu rendah mungkin ya. Jadi gitu sih, dia pengennya ada ini gitu, mintanya. Oke, dan hasilnya itu seperti ini. Harga ponsel, lalu seperti contoh ya, kita gini aja, seperti contoh kita masukin harga-harganya apa, tipe ponsel apa dan seperti apa. Kita prediksi, dan hasil prediksinya itu merek Apple, RAM-nya 6 GB, kamera depan 12
megapiksel, kamera belakang 48 megapiksel, baterai 3600 mAh, ukuran layar 6,1 inci. Prediksi harga ponselnya itu 14.400.000. Dan rekomendasi ponsel serupa ini hasil dari Kaggle, yaitu iPhone 16 ya, tipenya iPhone 16 128GB, ruang penyimpanannya RAM-nya 6GB, kamera depan 12 megapiksel, kamera belakang 48 megapiksel, baterai 3600 mAh, layar 6,1 inci, dan harganya itu ada di 12.600.000, 13.000.000, 14 segini gitu. Dan ini prediksi harga ponsel yang saya prediksi itu HP Apple kan. Nah, mereknya Apple. Nah, jadi ini adalah tanda yang saya prediksi gitu. Kalau saya prediksinya Xiaomi nanti bakal di sini ada titik merah. Kalau saya Samsung nanti ada di sini gitu. Jadi tergantung kita pilihnya di sini mau merek apa. Nanti si merah ini bakal pindah di sesuai merek gitu. Kenapa saya hanya memasukkan 3 merek ini? Karena jujur aja agak capek ya buatnya. Lama banget, membutuhkan berhari-hari saya bikin. Lalu ini merek ponsel, statistik harga rata-ratanya Apple di harga-harga rata-ratanya itu 16 juta. Lalu HP Samsung harga rata-ratanya 11 juta, Xiaomi itu 8 juta. Itu harga rata-rata dari merek ini. Terus lalu ini adalah analisis harga ponsel di pasar 2025. Grafik ini menunjukkan harga minimum. Yang hijau ini harga minimum dari merek-merek ponsel yang ada di sini. Lalu yang merah itu harga maksimumnya gitu. Nah, gitu ya. Ini dari saya ngambil grafiknya itu di Logomart gitu ya. Bukan pinjam, apa yang namanya, saya curi gitu codingannya ya. Saya copy paste codingannya dari ini. Gitu. Harga rata-rata nih, yang biru itu harga rata-ratanya ya. Harga yang hijau ini harga minimum, harga yang merah ini harga maksimum. Oke. Mungkin baik, seperti itu aja yang bisa saya buat. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan. Mohon maaf banget. Video tutorialnya hanya sedikit gitu, hanya kerangkanya saja, bukan membuat tutorial yang seharusnya gitu. Yang seharusnya kan ini seperti ini gitu seharusnya itu. Kayak gini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.